Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Siaran Batin. Malam yang sunyi menyimpan banyak kisah yang tidak pernah terungkap. Di balik sebuah toko sembako yang terlihat biasa, tersimpan rahasia gelap yang perlahan membuka kenyataan mengerikan. Seorang pemuda bernama Jaka hanya ingin mencari pekerjaan demi membantu keluarganya. Namun, keputusan sederhana itu justru membawanya masuk ke dalam sebuah kejadian penuh misteri. Sebuah kamar yang selalu terkunci, suara rantai di tengah malam, hingga sosok besar yang muncul setelah sebuah pemberian diterima. Bagaimana kisahnya? Tonton dan simak cerita menarik dalam video berikut ini. Jaka adalah seorang pemuda yang sedang berada dalam masa sulit. Setelah berhenti dari pekerjaan sebelumnya, ia harus menerima kenyataan bahwa dirinya belum memiliki pekerjaan tetap. Sudah hampir 2 bulan, ia mencoba mencari pekerjaan ke berbagai tempat, tetapi belum ada satupun yang menerima dirinya. Setiap hari ia hanya berada di rumah, membantu orang tua sebisanya, sambil berharap ada kesempatan baru yang datang. Suatu malam, Jaka berkumpul bersama beberapa teman lamanya di sebuah warung kopi kecil di pinggir desa. Di antara teman-temannya ada seorang bernama Bayu yang mengetahui kondisi Jaka. "Jaka, sekarang masih belum kerja?" tanya Bayu. Jaka hanya tersenyum kecil sambil menggelengkan kepala. "Belum yuk, sudah coba cari kemana-mana tapi belum ada yang cocok. Daripada di rumah terus, saya juga ingin segera kerja," jawab Jaka. Mendengar hal tersebut, Bayu kemudian menawarkan sebuah pekerjaan yang ia ketahui. "Kebetulan saya punya informasi kerja. Memang bukan pekerjaan kantoran, tapi lumayan untuk sementara. Jadi karyawan toko sembako," kata Bayu. Jaka tidak terlalu mempermasalahkan jenis pekerjaan tersebut. "Toko sembako juga tidak apa-apa yuk, yang penting saya bisa kerja," jawab Jaka. Bayu kemudian menjelaskan bahwa toko tersebut berada di Desa Wening. Toko itu merupakan salah satu toko sembako terbesar di wilayah tersebut. Selain menjual barang secara eceran, toko itu juga melayani pembelian dalam jumlah besar atau grosir. Keesokan harinya, Bayu datang menjemput Jaka untuk mengantarnya ke toko tersebut. Setelah perjalanan singkat, mereka tiba di sebuah bangunan besar yang menyatu dengan rumah pemiliknya. Bagian depan digunakan sebagai toko, sedangkan bagian belakang menjadi tempat tinggal keluarga pemilik. Jaka memperhatikan tempat tersebut dengan rasa kagum. Toko itu terlihat cukup besar. Beberapa pelanggan terlihat keluar masuk membeli kebutuhan sehari-hari. Bayu kemudian meminta Jaka menunggu sebentar. "Jaka, tunggu di sini dulu. Saya masuk untuk berbicara dengan pemiliknya," ujar Bayu. Tidak lama kemudian, Bayu keluar bersama seorang pria bernama Raka. "Ini teman saya, Pak, namanya Jaka. Dia sedang mencari pekerjaan," kata Bayu. Raka menyambut Jaka dengan ramah. Ia menjelaskan bahwa pekerjaan di toko tersebut membutuhkan tenaga yang cukup kuat. "Kerja di sini tidak mudah, Nak. Kamu harus siap mengangkat barang, menyusun stok, membantu pelanggan, dan membersihkan toko. Gajinya juga tidak terlalu besar," ujar Raka. "Tidak masalah, Pak. Saya memang sedang mencari pekerjaan. Saya siap belajar," jawab Jaka. Melihat keseriusan Jaka, Raka akhirnya menerima dirinya sebagai karyawan baru. Di toko tersebut, Jaka juga diperkenalkan dengan 2 karyawan lama bernama Arga dan Damar. Keduanya sudah bekerja cukup lama, sehingga mereka memahami kondisi toko dengan baik. Mereka menyambut Jaka dan membantu menjelaskan tugas-tugas yang harus dilakukan. Namun, sebelum Jaka mulai bekerja, Raka memberikan satu aturan yang menurutnya sangat penting. "Jaka, ada satu hal yang harus kamu ingat. Di rumah ini, ada satu kamar yang tidak boleh dimasuki siapapun," kata Raka. Jaka sedikit terkejut. "Kamar yang mana, Pak?" Raka menunjukkan sebuah kamar yang berada dekat dengan kamar mandi bagian belakang rumah. "Itu kamar pribadi saya. Di dalamnya ada beberapa barang lama dan benda-benda antik yang saya simpan. Saya tidak ingin ada orang lain masuk karena takut rusak atau hilang," jelas Raka. Jaka mengangguk tanpa rasa curiga. "Baik, Pak, saya tidak akan masuk," jawabnya. Raka kemudian mengatakan bahwa aturan tersebut juga berlaku untuk karyawan lama dan bahkan istrinya sendiri, Sekar. Hari pertama bekerja berjalan normal. Jaka mulai belajar melayani pelanggan, menyusun barang, dan memahami sistem toko. Namun, tanpa diketahui Jaka, kamar yang selalu tertutup itu menyimpan sebuah rahasia besar. Setelah hampir 2 minggu bekerja, Jaka mulai merasakan sesuatu yang berbeda.
Kejadian pertama terjadi saat siang hari setelah makan. Ketika itu ia hendak pergi ke kamar mandi yang letaknya bersebelahan dengan kamar terlarang milik Raka. Saat berjalan menuju kamar mandi, Jaka tiba-tiba merasa seperti sedang diperhatikan. Dari sudut matanya, ia melihat bayangan hitam melintas dengan cepat di dekat pintu kamar tersebut. Jaka langsung berhenti. Ia melihat ke arah kanan dan kiri, tetapi tidak menemukan siapapun. Saat itu kondisi rumah sedang sepi. Raka dan keluarganya berada di luar, sedangkan Arga dan Damar sedang menjaga bagian depan toko. Jaka mencoba mengabaikan kejadian tersebut dan kembali bekerja. Namun, kejadian aneh itu tidak berhenti. Beberapa hari kemudian, pada waktu yang hampir sama, Jaka kembali mendengar suara dari dalam kamar tersebut. Suara itu terdengar seperti banyak orang yang sedang berbicara. Suaranya ramai seperti suasana pasar, padahal ia tahu tidak ada seorang pun yang berada di dalam kamar itu. Jaka merasa penasaran sekaligus takut. Ia mencoba mendekati kamar tersebut, tetapi keberaniannya hilang. Ia akhirnya kembali ke toko dan memilih diam. Kejadian ketiga membuat Jaka semakin tidak tenang. Saat masuk kamar mandi, ia melihat sesuatu yang aneh di dinding dekat kamar tersebut. Ada bekas seperti cakaran panjang yang terlihat jelas. Jaka akhirnya memutuskan menceritakan semuanya kepada Arga dan Damar. "Bang, saya mau cerita sesuatu. Sebenarnya sudah beberapa kali saya mengalami kejadian aneh di sini," kata Jaka. Arga dan Damar memperhatikan dengan serius. Jaka menceritakan tentang bayangan, suara di kamar, dan bekas cakaran yang ia lihat. Damar kemudian menarik napas panjang. "Jaka, kalau kamu memang kerja di sini, lebih baik jangan terlalu memikirkan hal-hal seperti itu. Fokus saja bekerja," jawab Damar. Namun dari ekspresi wajahnya, Jaka merasa Damar sebenarnya mengetahui sesuatu. Beberapa hari kemudian, Jaka kembali menemukan kejanggalan. Saat sedang menyusun barang dekat jendela toko, ia melihat sebuah benda seperti sesajen yang tersembunyi di bagian atas. Ia melihat ada kain putih, beberapa benda kecil, dan aroma seperti dupa yang sering tercium di sekitar rumah. Jaka kembali bertanya kepada Damar, "Bang, sebenarnya benda-benda itu apa?" Damar hanya menjawab singkat, "Sudahlah Jaka, jangan ikut campur, kamu kerja saja." Namun sebelum pergi, Damar memberikan pesan yang membuat Jaka semakin penasaran. "Kalau suatu saat Pak Raka memberikan sesuatu selain gaji, kamu pikirkan dulu sebelum menerima." Pesan tersebut terus teringat dalam pikiran Jaka. Hingga suatu malam menjelang maghrib, Jaka tanpa sengaja melihat pintu kamar rahasia itu sedikit terbuka. Dari celah kecil tersebut, ia melihat Raka berada di dalam ruangan. Suasana kamar terlihat gelap, namun Jaka melihat beberapa benda yang membuatnya terkejut. Ada dupa, wadah air, benda-benda kuno, dan perlengkapan seperti sesajen. Jaka juga melihat bayangan Raka seperti sedang melakukan suatu kegiatan yang tidak biasa. Jaka langsung pergi dari tempat itu. Ia semakin yakin bahwa kamar tersebut bukan sekedar tempat menyimpan barang antik. Beberapa minggu berlalu, suatu hari setelah toko hampir tutup, Raka memanggil Jaka. "Nak, sini sebentar. Bapak punya sesuatu untuk kamu," ujar Raka. Jaka mendekat dengan perasaan sedikit gugup. Raka memberikan sebuah kotak berisi kue. "Ini oleh-oleh, bawa pulang saja," kata Raka. Jaka sempat teringat pesan Damar. Namun karena merasa tidak enak menolak pemberian dari atasannya, ia akhirnya menerima kue tersebut. Sampainya di rumah, Jaka memberikan kue itu kepada ibunya Wulan. "Mama, ini dikasih Pak Raka, coba nanti dimakan," kata Jaka. Awalnya tidak ada yang merasa curiga. Jaka pun akhirnya mencicipi kue tersebut. Rasanya biasa saja, bahkan terasa enak. Namun, malam itu tepat setelah tengah malam, sesuatu yang tidak biasa mulai terjadi. Dalam keadaan hampir tertidur, Jaka mendengar suara keras dari depan rumah. Suara tersebut terdengar seperti rantai besi yang diseret. Jaka langsung terbangun. Ia mencoba melihat keluar, tetapi tidak menemukan siapapun. Malam itu menjadi awal dari gangguan yang semakin berat. Sejak malam pertama mendengar suara rantai yang berasal dari depan rumahnya, kondisi Jaka mulai berubah. Ia mulai merasa tubuhnya tidak seperti biasa. Pada awalnya, ia hanya menganggap dirinya sedang kelelahan setelah bekerja. Namun, semakin hari, rasa sakit yang dialami semakin berat. Menjelang sore saat bekerja di toko, tubuh Jaka mulai menggigil. Keringat dingin keluar dari tubuhnya. Kepalanya terasa berat dan tenaganya hampir hilang. Arga dan Damar yang melihat kondisi Jaka mulai khawatir. "Jaka, kamu kenapa? Dari tadi kelihatan pucat," tanya Arga. Jaka hanya menjawab bahwa dirinya merasa kurang sehat. "Mungkin cuma demam biasa bang, nanti juga sembuh," jawab Jaka. Setelah pulang kerja, kondisi Jaka semakin memburuk.
Tubuhnya panas, tetapi ia merasa kedinginan. Malam hari menjadi waktu yang paling menakutkan baginya. Setiap menjelang tengah malam, ia kembali mendengar suara rantai yang sama. Suara itu terdengar jelas dari luar rumah. Saat mencoba memejamkan mata, Jaka melihat bayangan besar berwarna hitam berdiri di hadapannya. Sosok itu terlihat tinggi dan besar. Tubuh Jaka terasa berat seperti ditekan oleh sesuatu yang tidak terlihat. Jaka berusaha berteriak, tetapi suaranya sulit keluar. Melihat kondisi anaknya semakin parah, Wulan membawa Jaka berobat ke puskesmas. Dokter mengatakan bahwa Jaka hanya mengalami demam dan kelelahan. Ia diberikan obat, tetapi setelah pulang kondisinya belum banyak berubah. Karena khawatir, Wulan akhirnya meminta bantuan seseorang bernama Eyang Jati. Ia dikenal warga sebagai orang yang sering membantu masyarakat ketika mengalami gangguan yang tidak biasa. Malam itu, Eyang Jati memberikan air yang sudah didoakan kepada Wulan untuk diminum oleh Jaka. Setelah meminumnya, tubuh Jaka terasa sedikit lebih ringan. Keesokan harinya, Eyang Jati datang langsung ke rumah Jaka. Saat tiba, Eyang Jati meminta Wulan mengambil garam dapur. Garam tersebut kemudian dibacakan doa dan diminta untuk ditaburkan di setiap sudut rumah. Setelah itu, Eyang Jati masuk kamar Jaka. Ia membaca doa, mengusap kepala Jaka, dan meminta Jaka menceritakan semua kejadian yang dialaminya. Awalnya Jaka ragu, tapi akhirnya ia menceritakan semuanya. Ia menceritakan tentang kamar rahasia milik Raka, suara-suara aneh, bayangan hitam, sesajen, hingga ritual yang pernah ia lihat. Eyang Jati mendengarkannya dengan serius. Jaka, kamu harus ingat, jangan menuduh seseorang tanpa bukti. Tetapi dari cerita kamu, ada sesuatu yang memang perlu kamu waspadai, ujar Eyang Jati. Saat itu pandangan Eyang Jati tertuju pada kotak kue pemberian Raka yang masih tersimpan di rumah. Kue itu dari siapa? Tanya Eyang Jati. Jaka terdiam sejenak. Itu dari Pak Raka, pemilik toko tempat saya bekerja. Dia memberikan saat menjenguk saya sakit, jawab Jaka. Eyang Jati meminta agar kue tersebut tidak dimakan lagi. Untuk sementara, jangan ada yang menyentuhnya, kata Eyang Jati. Setelah kejadian tersebut, kondisi Jaka pelan membaik. Gangguan yang biasanya muncul setiap malam mulai menghilang. Namun beberapa hari kemudian, Wulan mengalami hal yang sama seperti Jaka. Ia mulai sakit, tubuhnya menggigil, dan mengaku melihat bayangan besar di rumah. Jaka langsung memanggil Eyang Jati. Saat datang, Eyang Jati kembali melihat kue yang sebelumnya ia minta untuk disimpan. Ia kemudian berkata bahwa sumber gangguan kemungkinan berasal dari benda tersebut. Eyang Jati meminta Jaka mengambil air dari kamar mandi pribadi Raka sebagai bagian dari usaha untuk menghentikan gangguan tersebut. Awalnya Jaka merasa takut karena kamar tersebut dilarang dimasuki. Namun suatu hari saat rumah Raka kosong, Jaka mendapat kesempatan untuk mengambil air tersebut. Ia membawa air itu kepada Eyang Jati. Setelah dibacakan doa, air tersebut diminum oleh Wulan. Tidak lama kemudian kondisi Wulan mulai membaik. Ia merasa tubuhnya lebih ringan dan gangguan yang selama ini dirasakan perlahan menghilang. Setelah kejadian itu, Wulan mencoba mencari informasi tentang Raka kepada warga sekitar Desa Wening. Dari cerita warga, ternyata nama Raka sudah lama dikenal. Banyak warga membicarakan tentang aktivitas aneh di rumah tersebut. Beberapa orang bahkan menduga toko itu berkaitan dengan praktik pesugihan. Mendengar hal tersebut, Wulan meminta Jaka segera berhenti bekerja. Jaka akhirnya mengikuti nasihat ibunya. Ia mendatangi Raka dan mengucapkan terima kasih karena sudah memberinya pekerjaan. Tetapi ia memutuskan untuk keluar. Raka sempat terlihat kecewa, tapi akhirnya menerima keputusan tersebut. Beberapa bulan setelah Jaka berhenti, kabar mengejutkan datang. Toko milik Raka didatangi warga karena dugaan adanya praktik ritual tersembunyi. Rumah dan toko tersebut akhirnya ditinggalkan. Jaka bersyukur karena berhasil keluar sebelum terlambat. Ia menyadari bahwa mencari pekerjaan memang penting, tetapi tetap harus hati-hati terhadap lingkungan dan orang-orang yang ditemui. Baginya, pengalaman itu menjadi pelajaran bahwa tidak semua hal yang terlihat baik memiliki tujuan yang baik. Ia selamat bukan karena keberanian semata, tetapi karena masih diberi kesempatan untuk memilih jalan yang benar. Inilah kisah yang saya ceritakan pada sore hari ini. Jangan lupa like dan subscribe untuk mengikuti cerita menarik selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.